Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah Adam kita kenal istilah kapitalisme. Dari sekian banyak buah di surga yang boleh ia makan, ia memilih buah khuldi. Satu-satunya buah yang tak boleh ia makan dan melanggar larangan pertama Tuhannya. Umat Islam yang mengenal kisah Nabi Adam pasti tahu tentang buah khuldi. Bahkan tak hanya dalam agama Islam, agama samawi lainnya juga mengenal adanya buah khuldi. Hanya saja penggambarannya dalam bentuk buah yang lain. Namun inti dari ceritanya tetap sama, yaitu manusia sempurna pertama terusir dari surga setelah memakan buah ini. Buah khuldi sampai saat ini masih menjadi misteri. Entah itu di mana letaknya, bagaimana bentuknya. Semua orang ingin mengenal buah khuldi ini. Daripada penasaran, mari kita bahas bersama. Mengenal bentuk buah khuldi. Lalu muncul pertanyaan, buah khuldi ini bentuknya seperti apa? Apakah mirip dengan buah yang ada di bumi? Pertanyaan seperti itu menunjukkan betapa selama ini buah khuldi menjadi misteri yang sangat menarik untuk dibahas. Rasanya setiap orang yang mendengar kisah Nabi Adam sangat ingin mengenal buah khuldi. Berikut penjelasannya. Dalam Al-Quran belum pernah ada ayat yang menyebutkan bagaimana detail bentuk buah khuldi. Ada beberapa yang menyebutkan bahwa buah khuldi itu berbentuk seperti apel, anggur, duku, buah ara, ataupun buah tin. Bahkan ada yang mengatakan bahwa buah khuldi itu bentuknya seperti jakun yang ada pada laki-laki, yaitu bentuknya sekecil itu. Namun dari semua spekulasi tentang seperti apa buah khuldi itu, tidak ada yang tahu bentuk pastinya seperti apa. Tentu saja karena buah itu adanya di surga. Dan juga orang yang mengatakan seperti apa buah itu juga masih belum bisa melakukan penelitian langsung ke surga. Dan mereka belum kembali ke dunia untuk memaparkan hasil penelitian langsungnya itu. Itu sebabnya semua spekulasi itu hanya terhenti pada status teori saja. Beberapa menyebutkan bahwa tidak diberitahukannya bentuk buah khuldi secara mendetail adalah salah satu alasan agar bentuknya menjadi universal. Artinya, buah khuldi tidak terikat pada makna tertentu saja. Buah khuldi menjadi bagian dari pengajaran yang Allah beri sehingga maknanya menjadi luas dari sekedar buah. Buah khuldi menjadi simbol sesuatu yang manusia selalu langgar meski telah ada larangan untuk tidak mendekatinya. Meski demikian dengan pengertian tasawuf dan sebagaimana memberikan gambaran bahwa buah khuldi bukanlah seperti bayangan kita buah sesungguhnya. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang memakannya? Dalam Al-Quran perintah Allah pada Adam dan istrinya adalah janganlah mereka mendekati pohon ini. Hal itu karena akan menyebabkan mereka termasuk menjadi orang-orang yang zalim. Tidak ada keterangan apakah buah tersebut beracun atau berbahaya, sehingga Allah melarang mereka untuk memakannya. Informasi yang diberikan adalah jika mereka makan, mereka akan masuk dalam golongan orang yang zalim. Jika boleh berpendapat, artinya larangan Allah tentang buah khuldi ini adalah salah satu bentuk ujian pertama bagi Adam. Sebelumnya, Adam diberikan banyak fasilitas dan kemudahan selama di surga. Ia bebas memakan buah apapun dan melakukan apapun. Bahkan, Allah memberikan Adam seorang istri dari jenisnya sendiri yang membuatnya merasa bahagia karenanya. Artinya, Adam mendapat semua kemudahan dan kebaikan tersebut selama di surga. Kemudian muncul satu saja larangan, yaitu agar Adam tidak mendekati pohon tersebut. Tentu ini adalah ujian pertama bagi Adam. Hingga akhirnya ia tergelincir juga dengan satu larangan yang Allah berikan dan melanggarnya. Kisah turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Adam bersama istrinya mendiami surga atas perintah Allah. Mereka boleh untuk memakan banyak makanan yang ada di surga, apapun yang mereka suka. Namun mereka tak boleh mendekati satu pohon saja di antara miliaran pohon dan buah yang ada di sana. Kemudian datanglah setan yang telah berkomitmen untuk menyesatkan manusia. Ia menggoda Adam dan Hawa untuk mencoba buah yang bisa memberi mereka kekekalan. Ia mengiming-imingi Adam dan Hawa
bahwa buah itu bisa menjadikan mereka sebagai malaikat atau orang yang kekal di surga. Setan menggelincirkan keduanya untuk akhirnya menerima bujuk rayuannya. Nabi Adam dan Hawa dibujuk makan buah terlarang oleh iblis dan berhasil. Mereka memakannya. Tersingkaplah aurat keduanya yang membuat mereka malu sehingga menutupinya dengan dedaunan yang ada di surga. Allah yang mengetahui hal itu menyeru kepada mereka, "Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon tersebut? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua." Adam dan Hawa yang menyadari kesalahannya merasa begitu menyesal. Mereka kemudian memohon ampun kepada Allah dan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang telah menganiaya diri sendiri. Adam turun ke bumi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah memaafkan Adam beserta istrinya dan Allah terima taubat dari mereka berdua. Namun Adam tetap harus tinggal di dunia menjalankan perintah Allah. Ia telah didaulat untuk menjadi khalifah di dunia, sehingga akhirnya mereka turun secara terpisah ke bumi. Beberapa mengatakan turunnya Adam ke bumi adalah hukuman yang tetap berlaku meski kesalahannya telah dimaafkan. Artinya, Adam yang terpisah dengan Hawa di bumi itu adalah sebuah ujian untuk penghapusan dosa mereka berdua. Sebab mereka telah melanggar apa yang Allah perintahkan. Namun Allah tetap memberi petunjuk kepada mereka meski mereka telah turun dari surga. Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada Adam dan anak keturunannya. Di mana pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah 40 tahun. Adam dan Hawa turun ke bumi secara terpisah. Mereka saling mencari hingga 40 tahun lamanya. Pada beberapa sumber, Adam turun di India, sedangkan Hawa turun di Jeddah. Adam mencari keberadaan Hawa di bumi. Kemudian Allah memerintahkan Adam untuk melakukan haji ke Baitullah. Ketika itulah ia bertemu dengan Hawa di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah bukit yang tergeletak di padang Arafah. Jabal Rahmah berarti bukit penuh kasih sayang, yang akhirnya dikenang sebagai pertemuan Adam dan Hawa setelah lama terpisah. Mereka kemudian melakukan tawaf bersama, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian mereka melanjutkan hidup di dunia dan merasakan arti dari sebuah perjuangan. Keduanya bertani dan bercocok tanam, beternak, serta usaha lain untuk mempertahankan hidup. Allah mengaruniai Adam dan Hawa dengan 40 anak, di mana beberapa menyebutkan mereka lahir dengan kembar, kecuali satu anak bernama Syits. Ya akhirnya dari keturunannya lahir Nabi Idris. Doa Nabi Adam untuk bertemu Hawa. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, ia berdoa sebagaimana doa yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 23. Berikut bunyi doa dari Nabi Adam. "Wahai Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, serta memberi rahmat-Mu pada kami, maka sesungguhnya kami masuk dalam golongan orang yang merugi." Kemudian dalam kitab Asurul Matsur fi Tafsiril Maksur, Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwa Nabi Adam mendatangi Ka'bah dan berdoa. Ketika itu ia belum bertemu dengan Hawa. Doanya adalah, "Wahai Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yang tersembunyi serta tampak dariku. Tersebab hal itu terimalah penyesalanku. Engkau tahu apa yang menjadi hajatku, maka kabulkanlah hajatku. Engkau yang paling tahu apa yang ada dalam diriku, maka mohon ampunilah seluruh dosa-dosaku. Wahai Allah, aku memohon kepadamu iman yang lembut di dalam hatiku, serta keyakinan yang benar sehingga aku tahu bahwa sesuatu tidak akan menimpaku kecuali atas ketetapan darimu. Wahai Allah, berikanlah rasa rela pada apa yang telah Engkau berikan untukku." Doa tersebut merupakan doa Nabi Adam seusai menjalankan sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Jika boleh menilai, itulah doa yang ia panjatkan sebelum akhirnya Allah mempertemukannya dengan istrinya. Di manakah buah khuldi di dunia ini? Apakah masih tetap diharamkan untuk kita makan? Kembali ke buah khuldi, lalu adakah buah khuldi itu di dunia ini? Serta masihkah kita sebagai manusia diharamkan untuk memakannya? Berikut jawabannya.
apakah buah khuldi ada di dunia? Jikalau pertanyaannya diubah, apakah buah khuldi masih ada di surga pun, jawabannya kita tidak tahu secara pasti. Sebab kita tidak tahu yang mana buah khuldi yang membuat Adam melanggar perintah Allah tersebut. Jika nanti kalaupun buah khuldi ada di surga, kejadian pengusiran dari surga seperti yang dialami Adam tak akan terulang. Itu pun jika kita masuk dalam golongan yang akan masuk surga. Sebab setelah melalui akhirat, seseorang yang masuk surga tak akan Allah keluarkan darinya. Hal itu telah Allah tegaskan dalam surat Al-Hijr ayat 48, yaitu mereka yang telah masuk ke surga sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga. Akhirnya, demikianlah sedikit pembahasan tentang mengenal buah khuldi dan kisah Nabi Adam. Semoga kita semua dapat memetik hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.